Apakah dulang itu terkenal karena kambing? Apakah dulang itu viral karena kambing? Atau kambing itu dikambing hitamkan karena dulang? Atau mungkin seorang manusia yang menunggangi kambing itu menjadi viral? Atau mungkin juga manusia itu bertepuk tangan karena melihat kambing hitam dan dulang yang viral, sahabat. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidayat. Sahabat, waktu dan waktu. Waktu adalah terus mengejar kita, mengikat kita di dalam kita berkehidupan. Kita tidak bisa untuk membalikkan waktu yang kemarin menjadi waktu hari ini. Karena berbijaklah mempergunakan waktu itu. Karena waktu selanjutnya mestinya kita harus menghargai untuk berbuat yang lebih berguna dan bermanfaat, hingga tidak menjadi suatu penyesalan di waktu yang telah berlalu, sahabat. Terkait dengan waktu, sahabat, aku ingin berbagi lagi dengan kalian. Tentang apa? Tentang ada yang viral di media massa saat ini, yaitu tentang dulang. Nah, di sini aku bukan ingin ikut-ikutan, tidak. Aku ingin meluruskan. Aku ingin menjadikan sesuatu yang viral itu menjadi sesuatu yang wajar dan sangat wajar, sahabat. Di sini aku dapat membilang antara dulang, kambing, dan manusia. Apakah dulang itu terkenal karena kambing? Apakah dulang itu viral karena kambing? Atau kambing itu dikambing hitamkan karena dulang? Atau mungkin seorang manusia yang menunggangi kambing itu menjadi viral? Atau mungkin juga manusia itu bertepuk tangan karena melihat kambing hitam dan dulang yang viral, sahabat. Sahabat, hendaknya dalam berkehidupan kita harus bisa menghargai, memanfaatkan, dan berbijaklah mempergunakan media massa. Karena medsos, media massa, entertainment di televisi, kemudian ada koran-koran, ada radio-radio, itu akan menjadikan orang luar biasa. Dia akan terus meningkat, menanjak karirnya sampai ke puncak keemasan. Tapi di lain sisi, sahabat, media massa juga bisa menjatuhkan, bahkan menjadikan orang itu akan marah, terhina, tersudut, bahkan
media massa juga bisa membunuh karakter seseorang dan bisa mengubur orang hidup-hidup. Sahabat. Sahabat muda, sahabat milenial, di sini kita harus bisa memahami seorang artis ibu kota, artis internasional, kemudian seorang politikus, seorang yang ingin hidup mewah, hidup kekinian. Mereka mencari sebuah gosip, sahabat. Mencari sebuah gosip hingga gosip-gosip itu akan meningkatkan kredibilitas orang itu. Dia akan jadi terkenal, top. Dia akan jadi sesuatu yang diperbincangkan. Dia meramaikan media massa di seluruh antara Nusantara, bahkan di internasional. Itu yang namanya naik daun, sahabat. Nah, terkait dengan ini, kehidupan bermedsos, seorang pandita, seorang yang mengatakan dirinya orang suci, baik itu pemangku, baik itu orang-orang spiritual, tidak bisa disamakan dengan artis, tidak bisa disamakan dengan politikus, karena ranahnya berbeda. Apabila seorang yang menganggap dirinya suci, seorang pandita, seorang pemangku, orang spiritual, dia terkenal, viral, bahkan dikenal orang karena gosip. Bahkan mereka jingkrak-jingkrak, mereka bernyanyi, menari, kemudian bertepuk tangan, mengatakan dirinya viral di media massa. Beliau bukan naik daun namanya itu, sahabat. Beliau adalah daun yang berguguran. Karena apa? Beliau adalah orang yang suci, yang dituakan, menjadi panutan, memegang moral, dan beliau banyak mempunyai filsafat kehidupan. Kemudian terkenal, digosipin karena sesuatu yang melecehkan, bahkan menjadi sesuatu yang sangat nista. Akhirnya bukan naik daun, tapi daun yang berguguran. Nah, daun-daun yang berguguran itu akan menimpa umat-umat, menimpa orang-orang yang peduli dengan kesucian. Jangan salahkan kalau mereka berteriak. Jangan salahkan kalau mereka menyalahkan. Bukan viral yang Anda dapatkan, tapi sakit hati. Bahkan noda-noda yang sangat-sangat hitam yang Anda dapatkan, sahabat. Sahabat, terkait dengan waktu yang aku bilang dalam pembukaan tadi, waktu akan sulit kita ambil kembali apabila sudah berlalu. Seseorang kemarin menjadi tokoh panutan masyarakat. Mereka dianggap suci, dianggap pintar, bahkan beliau dianggap orang yang sangat bijaksana. Di sisi lain, beliau orang yang sangat ganteng, sahabat. Begitulah penilaian orang kebanyakan hari kemarin. Nah, setelah hari kemarin berlalu, di hari ini, kemudian orang tersebut membuat sebuah noda kekeliruan. Lebih aku bilang kesalahan. Karena salah tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau keliru masih mungkin diperbaiki, sahabat. Beliau membuat kesalahan di sana. Membuat noda. Akhirnya
Dengan noda-noda itu hari yang kemarin indah, penuh kebahagiaan, penuh dengan keharmonisan. Dengan noda itu akhirnya beliau menjadi jatuh dan sejatuh-jatuhnya sahabat. Bagaimana kita mengembalikan hari yang kemarin? Itu sudah tidak mungkin. Aku ingin memohon dan meminta, karena aku seorang yang peduli tentang umat, peduli dengan kesucian, peduli dengan jenius Bali, budaya Bali, religius Bali, kearifan lokal Bali. Karena itulah aku ingin sekali, tolonglah wahai Pandita, jikalau Ratu sudah merasa dilecehkan, sudah merasa terjatuh dan sejatuh-jatuhnya, tolong diklarifikasi supaya nantinya kebenaran akan berbicara di sana. Kalau seandainya itu menjadikan suatu pembenaran dan memang benar, saya ucapkan pada Ratu mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sangat menjunjung tinggi kesucian Ratu. Sahabat, tolong klarifikasi tentang kebenaran yang sesungguhnya. Sahabat, terkait dengan Pandita, di Bali banyak sekali pandita yang bagus-bagus, yang baik-baik, bahkan beliau sangat disucikan, sangat dihormati. Seperti Ide almarhum Ide Pranda Made Gunung, kemudian Ide Pandita Empu Acarya Nanda, kemudian sahabat saya Ide Resi Dharma, dan banyak lagi. Saya lihat di medsos, beliau memberikan wejangan, memberikan dharma wacana yang sangat positif pada umat-umatnya. Nah, itulah beliau. Beliau terkenal bukan karena viral, bukan karena gosip. Beliau terkenal karena abadi, menyampaikan pesan-pesan moral kepada umat-umat yang ada di Bali, di Nusantara, sahabat. Di lain pihak, aku juga sangat ironis, sangat ngiris dalam hatiku. Banyak Ratu Pandita, banyak Ratu Pranda yang menjalankan usada, menjalankan balian, sahabat. Di dalam peraturannya, seorang pandita yang dianggap suci tidak boleh menjalankan usada. Karena apa? Karena kalau beliau menjalankan usada, maka di sana beliau akan berhadapan dengan roh-roh halus, roh-roh yang jelek, yang jahat. Siapa roh itu? Wong samar yang jahat, jin-jin yang jahat, kemudian leak desit luh hagung terang janu yang jahat. Maka di sanalah Ratu Pranda, Ratu Pandita diuji di sana. Kalau dalam pertempuran itu, dalam berhadapan itu, beliau akan kalah dan lemah, maka godaan akan datang. Mungkin sakit, mungkin bingung, kemudian mungkin meninggal. Yang sangat memalukanlah godaan seorang perempuan, hingga ada pandita yang melecehkan perempuan. Viral juga, sahabat. Jadi seorang yang berjaya, seorang yang bertahta akan hancur. Apa yang menghancurkan?
Jabatan dihancurkan oleh kekayaan, oleh kesombongan, oleh rezeki yang sangat signifikan, oleh perempuan. Karena perempuan itulah saktinya laki-laki, sahabat. Sahabat, untuk memperjelas apa yang aku bicarakan, aku ingin berbagi sama kalian tentang sebuah video, visualisasi video tentang bagaimana mengkondisikan diri sebagai pandita. Inilah videoku. Sahabat muda, sahabat milenial, menjadi seorang pandita atau pendeta tidaklah mudah. Sangat sulit sekali, sahabat, di mana calon pendeta harus melalui suatu proses. Seorang calon pendeta harus mengabdi. Diawali mengabdi kepada keluarga besar, kemudian kepada masyarakat sebagai seorang pemangku, atau melayani umat sebagai praktisi spiritual, berperilaku sopan, santun dalam pergaulan, kemudian tidak pernah terpidana, bisa menghidupi diri sendiri tanpa harus berpikir material, paling tidak umat yang mendukung atau keluarga yang mendukung, mengurus tentang kehidupan karena kehendak dari mereka. Diharapkan pula umur paling rendah 40 tahun karena dianggap sudah dewasa, mampu menyelesaikan segala masalah yang ada dalam spiritual, upacara, upakara maupun dalam masyarakat. Selanjutnya, sahabat muda, atas persetujuan keluarga dan paling tidak mempunyai pengaruh positif, beliau mencari seorang guru nabi. Guru nabi adalah seorang pandita yang sangat mumpuni, sepuh, dan menguasai baik segala bentuk upacara, upakara, moralitas, dan semuanya, sahabat. Dengan proses upacara, beliau yang menjadi calon pendeta, beliau kemudian dibiseke. Beliau bernama Ida Bawati atau Jeragede. Di sanalah beliau dididik sebagai murid oleh guru nabi. Seorang Bawati atau Jeragede dianggap sebagai anak dalam kandungan. Ida nabi sebagai guru, sebagai bapak. Digembleng, dididik, paling lama 3 tahun mengabdi kepada guru nabi. Baik mempelajari mantra-mantra, filsafat, tata cara menjalankan upacara dan upakara dengan mengikuti sebagai pelayan beliau guru nabi, hingga menjadi murid yang sudah dianggap bisa dan wajar, dianggap sudah menguasai semua apa yang diberikan oleh guru nabi, sehingga calon pandita pendeta dianggap tamat. Nah, setelah itu masih ada lagi, sahabat milenial, kemudian diuji oleh pihak-pihak yang terkait seperti Parisade Hindu Dharma. Apabila semua sudah dilalui dan lulus, selanjutnya kemudian apa yang harus dilakukan? Seorang
calon pendeta pandita, mereka harus mempersiapkan finansial yang matang, baik membuat rumah yang wajar sesuai dengan beliau seorang pandita. Rumah itu dinamakan dengan geria, rumah yang khusus sesuai dengan pedum karang Astokosalo-Kosali. Kemudian diproses melalui sebuah upacara pecaruan yang sangat besar, sahabatku. Di samping membuat geria rumah, diharuskan pula membuat sebuah peristirahatan. Di sana dibangun sebuah pura Prajapati, kemudian sebuah stana plinggih tempat beristirahat pandita pendeta yang bersangkutan, sahabat. Selanjutnya, sahabat, kembali lagi seorang calon pendeta pandita harus mengeluarkan biaya yang sangat besar sekali dalam upacara pedui jatian medikse. Beliau harus mendatangkan saksi-saksi baik dari Parisade Hindu Dharma, baik dari tokoh-tokoh pandita yang telah menjadikan beliau. Sahabat muda, setelah seseorang menjadi sulinggi, harus menjadi panutan, digugu, ditiru, dihormati, bahkan menjadi tauladan umat. Karena apabila perilaku beliau menyimpang dari perilaku seorang pendeta, pernah terpidana pelecehan seksual, bahkan berpikir bisnis keduniawian dan lain-lain, maka beliau akan menjadi pendeta baka. Roh atau atma beliau tidak bisa kembali ke alam nirwana atau surga. Beliau akan terhukum, akan menjadi seorang yang baka, bahkan berstana di kebun-kebun orang atau di tempat-tempat angker, berbarengan dengan roh-roh gaib seperti wong samar, gamang, jin, lelembut, dan lain-lain, sahabat. Yang pasti adalah beliau harus memberikan jembatan jalan yang baik pada keturunannya, karena apabila sudah menjadi pendeta atau pandita, apabila beliau sudah meninggal, harus diestafetkan atau diberikan kepada keturunan beliau. Kalau tidak demikian, keturunan beliau akan menanggung akibat seperti bingung, sakit, bahkan bisa meninggal dunia, sahabat. Harapannya, sahabat muda, berbijaklah, kemudian berpikirlah untuk menjadi pandita atau orang suci, karena sangat berat sekali. Janganlah memberikan jalan yang rumit dan sulit pada keturunan, karena itu akan mengikat dan membuat keturunan akan berakibat. Seorang pandita belum tentu mendapat tempat yang layak dan damai di alam sana, karena masyarakat biasa pun bisa mendapat kedamaian dan singgasana yang indah apabila karmanya baik selama menjalani kehidupan, sahabat. Seorang sulinggih lebih berat menanggung tentang kehidupan, karena tanggung jawab kehidupan lu adalah karma, lebih berat daripada manusia biasa
sahabat muda. Kunci sukses seorang pandita sulingih adalah santun, ramah, berfilsafat, menguasai ilmu-ilmu agama, sabar tanpa wates, eling lan waspada, ojo domeh, dan selalu berpikir yang positif. Karena apa? Beliau melayani umat-umat yang ada di tanah Nusantara ini, sahabat. Sahabat, nah itulah dari visualisasi. Sahabat, aku sampaikan sama kalian, menjadi seorang pandita, orang suci, sangatlah sulit. Itulah yang aku takutkan. Dari dulu, mungkin 15 tahun yang lalu, aku sudah duduk menjadi pandita. Tapi aku tidak mau. Karena aku merasa diri belum siap, belum mampu menjalankan hal-hal untuk rambu-rambu sebagai seorang pandita, sahabat. Sahabat, dalam berkehidupan, waktu akan terus berjalan maju. Tidak ada waktu mundur, sahabat. Dalam berkehidupan, hendaknya pergunakanlah waktu ini untuk lebih bijaksana. Karena mumpung masih ada kesempatan. Karena semasih mata kita normal, hidung kita masih mencium bau-bau wangi dan busuk, semasih telinga kita bisa mendengarkan, kemudian tangan kaki kita masih berfungsi, semua organ tubuh kita masih berfungsi. Pergunakanlah waktu ke depan itu untuk lebih baik. Jangan sampai setelah semua terjadi, baru kita menyesal akan waktu yang telah berlalu kemarin. Kenapa kesempatan itu tidak kita pergunakan, sahabat? Oke, aku ingin pamit, sahabat. Aku mohon maaf apabila ada kata-kata yang telah menyakiti atau membuat kalian sahabat muda menjadi kurang nyaman. Aku mohon maaf. Aku pamit pulang, sahabat. Om Santi, Santi, Santi. Om.